เธอคงเห็นหน้าโมเดมเป็นไรไหมฮะ ครับ ได้ข่าวว่าป่วย ไม่ ขนาดกลิ่นตัวยังหอม หลบบ้าอะไรไม่ต้องตามมานะ ไม่เอาไปซะที่รักเฮ้ยอย่าเพิ่งไป ของพวกเขา Cerita dimulai dengan gadis cantik bernama Modem yang terlihat sangat percaya diri karena ia adalah generasi ketiga keluarga sihir T-Bubble. Pagi itu Modem tampak terburu-buru karena ia harus segera meeting dengan timnya. Dua sahabatnya di kantor bahkan sengaja menelpon Modem agar ia segera tiba di kantor secepatnya. Di sebuah halte, Modem bertemu dengan sahabatnya sejak kecil yang bernama Yogurt, yang kini juga bekerja di kantor yang sama dengannya. Modem memilih mencari driver ojol agar ia segera sampai di kantornya. Namun beberapa ojek pangkalan terlihat marah karena di sekitar halte itu dilarang memesan driver online. Salah satu bapak ojek yang merasa kesal hampir saja memukul Modem dan juga Yogurt. Namun tiba-tiba seorang driver ojol datang dan memberikan pelajaran pada dua bapak ojek yang hendak memukul Modem tadi. Modem dan Yogurt terlihat terkesima dengan kemampuan bela diri sang driver ojol yang selalu menutupi wajahnya dengan sebuah masker hitam. Si driver ojol kemudian mengajak Modem untuk pergi ke tujuan sesuai pesanan tadi dan meninggalkan Yogurt sendirian di sana karena ia tidak bisa membonceng dua orang sekaligus. Sesampainya di kantor, dengan terburu-buru Modem turun dari motor setelah membayar jasa drivernya. Namun si driver ojol menarik tangan Modem dan membuka masker yang menutupi wajah tampannya. Ia meminta Modem untuk segera menghapus rekaman video perkelahian dirinya tadi yang direkam oleh Modem. Modem yang terburu-buru justru bingung dan ia meminta si ojol untuk melepaskan tangannya. Karena si ojol tampan masih menahan Modem untuk pergi, Modem pun tidak sengaja menendang area terlarang Bang Ojol. Modem langsung memilih pergi dan kemudian masuk ke dalam kantor untuk segera mengikuti rapat dengan teman-temannya. Namun, Modem justru berakhir dengan diseret ke ruangan pantry karena dikira sebagai pegawai pantry yang baru. Sedangkan di dalam ruangan rapat, tim Modem terlihat kebingungan mempresentasikan konsep iklan yang telah mereka buat. Yogurt kemudian menelpon Modem untuk menanyakan kenapa ia belum juga sampai. Modem kemudian menyuruh Yogurt untuk menyalakan speaker ponselnya karena ia akan memulai presentasinya lewat sambungan telepon saja. Perwakilan perusahaan yang awalnya kesal dengan tim Modem yang mereka anggap tidak serius justru berhasil dibuat terkesan dengan penjelasan Modem tentang konsep ketulusan yang ia miliki. Namun, perwakilan perusahaan itu merasa ide untuk menggunakan OB sebagai bintang iklan kopi mereka terlalu beresiko dan mereka harus berbicara langsung dengan pimpinan mereka sebelum mengambil keputusan nanti. Yogurt dan yang lainnya memberikan semangat untuk Modem yang hari ini telah melewati hari yang cukup lelah. Siang harinya, kepala tim Modem yang bernama Up menemani perwakilan perusahaan untuk bertemu secara langsung dengan pimpinan mereka. Up dibuat terpesona dengan sosok tampan CEO muda yang terlihat seperti idol Korea. ส่วนคุณอัพเนี่ยเชียร์ทีมคุณโมเดมอยู่ Malam harinya, sesampainya di rumah, Modem mendapatkan pelukan hangat dari bibinya dan dengan istimewa sang bibi dan adiknya telah menyiapkan sebuah hidangan ulang tahun spesial untuk Modem. Namun Modem justru menolak untuk membuat keinginan sihir di tahun ini. Sang bibi terlihat kecewa karena di setiap ulang tahunnya Modem selalu menolak untuk menerima hadiah sihir secara turun-temurun dari keluarga mereka. Modem sendiri merasa ia ingin berjuang dengan kemampuan yang ia miliki
alih-alih menggunakan sihir warisan keluarganya. ก็เด็กผู้ชายคนนั้นน่ะ Namun di tengah malam, saat hendak mengambil minum, Modem mendapatkan pesan dari aplikasi GoFood karena ada seseorang yang memesan teh bubble bibinya. Modem sempat kesal karena kedai bibinya sudah tutup, dan dengan berat hati ia kemudian masuk ke ruangan rahasia untuk membuatkan pesanan customernya. Namun ia justru tidak sengaja memecahkan beberapa gelas ramuan sang bibi. Dengan terburu-buru, Modem kemudian pergi ke kamar untuk mengambil teh ramuan cinta agar bibinya memaafkan kesalahannya. Namun, ia justru tidak sengaja menyenggol dan menjatuhkan gelas teh ramuan cintanya. Dan seperti sebuah takdir, abang ojol yang tadi pagi berkelahi dengan Modem tidak sengaja terkena tumpahan teh ramuan cinta itu. Modem terlihat panik dan juga bingung. Ia langsung turun dan mencoba untuk menggoda si abang ojol agar mau memaafkan dirinya. Namun si abang ojol tiba-tiba berubah marah kepada Modem dan meminta Modem untuk mencuci jaket dan bajunya yang terkena teh tumpahan Modem tadi. Sesampainya di rumah, si abang ojol yang bernama Like tampak masih kesal dengan peristiwa yang ia alami tadi. Namun malam harinya, saat ia tertidur, ia mulai bermimpi tentang Modem dan mulai membayangkan hal-hal lucu. Hingga saat ia terbangun di pagi hari, kura-kuranya justru terbangun lebih dulu. Pagi itu, Like mulai tidak fokus saat mengantarkan GoFood-nya. Beberapa pelanggan yang ia temui ia panggil dengan nama Modem. Like tampak kesal karena pikirannya dipenuhi oleh Modem. Ia kemudian pergi ke kedai teh boba milik bibi Modem yang ia datangi tadi malam. Modem terkejut saat melihat Like masuk ke dalam ruangan rumahnya. Rupanya Like adalah sang GoFood yang sering datang ke kedai bibi Modem, dan ia cukup akrab dengan sang bibi. Like langsung memegang tangan Modem dan menanyakan apa yang Modem lakukan kepadanya tadi malam. Modem tentu terkejut dengan pertanyaan Like tadi, dan ia belum memberitahu sang bibi tentang kejadian malam tadi. Sambil memegang dadanya dan memeluk Modem, Like bertanya kepada Modem mengapa ia begitu mencintai Modem. Bibi Modem langsung paham apa yang telah terjadi kepada Like, dan ia yakin Modem telah memberikan ramuan teh cintanya malam tadi kepada Like. Modem tampak ketakutan dan ia tidak mau memiliki takdir dengan Like. Namun karena semalam ia telah memecahkan beberapa ramuan sang bibi dan ia takut bibinya akan marah, Modem pun memutuskan untuk menerima takdirnya dan membiarkan Like mencintai dirinya. Like sendiri terlihat kesal, namun setiap kali ia merasa kesal dengan Modem, jantungnya tiba-tiba terasa sakit dan ia tidak bisa menahan dirinya karena bibirnya selalu ingin mencium Modem. Namun Modem selalu memukul Like setiap kali Like mencoba untuk memeluknya. Siang itu, Modem mendapatkan telepon dari rekannya. Ia menyuruh Modem untuk membeli pakaian baru dan berdandan layaknya seorang kreator desain, karena nanti ia harus bertemu dengan pimpinan mereka. Modem tampak bingung karena ia tidak memiliki pakaian bagus di lemarinya. Like tiba-tiba muncul dan mengajak Modem untuk berbelanja baju. Sesampainya di mall, Modem terkejut karena Like rupanya memiliki cukup banyak uang dan ia begitu royal kepadanya. Tanya Ton. Kemudian sesampainya di kantor, dua sahabat Modem mulai mempertanyakan siapakah abang ojol tampan yang sedari tadi mengantar Modem. Mereka menduga bahwa Modem kini sudah memiliki pacar baru. Modem tentu menolaknya, namun tiba-tiba
Like muncul lagi dan ia ingin menjadi asisten modem. Ia bahkan sengaja membawakan barang-barang modem agar modem tidak kelelahan. Saat modem dan Like masih berdebat, Up kemudian datang dan menyuruh teman-temannya untuk bersiap menyambut bos mereka yang sangat tampan. Up dan juga dua teman modem lainnya dibuat takjub akan ketampanan bos mereka. Modem yang masih berdebat dengan Like hampir saja terjatuh saat ia menarik tasnya. Melihat si bos tampan memeluk untuk menolong modem, membuat Like cemburu dan ia pun langsung meraih tubuh modem dan menciumnya. Si bos dan juga tiga teman modem lainnya dibuat sangat terkejut dengan adegan romantis dadakan di depan mereka itu. Modem yang malu langsung menyuruh keamanan untuk mengantar Like pergi. Si bos merasa lucu dan ia memaafkan modem atas kejadian lucu tadi. Ia memuji kinerja modem yang membuat rancangan marketing kemarin. Modem tersipu saat si bos tampan memuji kemampuannya. ชอบมึงเชื่อกู แหมมึงก็ชม Kemudian saat rapat untuk iklan produk perusahaan dengan tim modem sebagai kreator desainnya, modem dibuat terkejut karena manajemen perusahaan memilih artis bernama Rai yang akan menjadi model iklan perusahaan mereka. Cerita kemudian sedikit flashback saat masa SMP modem. Rai adalah teman modem yang paling cantik, namun ia sengaja mencuri tugas modem dan mengklaim sebagai miliknya. Ia berpura-pura sedih saat modem mengetahui ulah liciknya itu untuk membuat semua teman-temannya berpihak kepadanya. Dan sejak saat itu modem pun menjadi korban bully teman-temannya. เห็นนะคะ เห็นเด็กๆชอบพูดกันเยอะ ค่ะ คุณโมเด็ม สวัสดี Cerita kemudian kembali ke ruang rapat. Modem mencoba menahan diri dan tetap bersikap profesional saat menjelaskan alur cerita iklan yang sudah ia konsepkan. Rai tampak menyepelekan dan ia kurang setuju dengan alur cerita yang telah dibuat oleh modem. Kepala marketing kemudian meminta modem untuk mengubah sedikit alur cerita yang telah modem buat. Si bos tampan justru meminta maaf kepada modem karena ia tidak bisa membantu modem mempertahankan konsep yang telah modem buat tadi. Ia memberikan kartu namanya dan mempersilahkan modem untuk menghubunginya jika ia mengalami kesulitan dalam pekerjaannya. Modem kembali dibuat terpesona dengan sikap hangat sang bos tampan. เพื่อนๆมันรออยู่อะ Hari berikutnya, setelah mengubah beberapa alur konsep iklannya, modem memimpin kegiatan syuting hari pertama. Up memberikan modem semangat untuk menghadapi Ray. Modem sendiri terlihat semakin bertekad untuk mensukseskan syuting iklan kali ini. Di dalam ruangan artis, modem meminta Or untuk mengarahkan Rai seperti alur cerita yang telah mereka buat. Namun, Like dengan lucu tiba-tiba datang dan membawakan teh bubble untuk modem. Modem tentu merasa malu dan ia langsung mengajak Like keluar dari lokasi syuting mereka. Like tampak kesal karena modem menyuruhnya pergi. Merasa akan merindukan modem, Like sengaja mengambil beberapa foto modem sebagai obat kangennya sebelum pergi. Kemudian, Our datang dengan terlihat panik karena Ray memutuskan untuk pulang lebih awal. Modem tentu bingung karena seharusnya syuting ini sampai jam 10 malam nanti. Modem mencoba berdiskusi dengan Ray dan manajernya. Namun setelah Ray berganti baju, Ray dan manajernya justru memilih untuk berpamitan pergi karena ia merasa kesal dengan modem. Modem mencoba meminta Ray untuk tidak pergi karena modem kasihan dengan para kru yang sudah lelah menyiapkan set syuting hari ini. Namun Ray tetap menolak mendengarkan modem. Karena sudah diambang kesabaran, modem pun akhirnya mengeluarkan semua unek-uneknya dan mulai meluapkan kekesalan dan kekecewaannya kepada Ray. Modem menyebut Ray hanya mengandalkan kecantikannya saja, namun ia tidak memiliki empati dan juga kemampuan.
Mendengar hal itu, Rai tentu semakin kesal dan ia justru menantang Modem untuk membuat iklan tanpa dirinya. Malam harinya, Modem kembali ke kantor untuk memperbaiki hasil syuting iklan hari ini, ditemani oleh Up. Kemudian setelah Up berpamitan pulang, แค่งานแรกแม่งก็พังแล้ว ruangan tiba-tiba mati listrik dan si bos tampan datang untuk memberikan semangat kepada Modem. Ia tahu hari ini tidak berjalan lancar untuk Modem. Ia meminta Modem untuk sejenak beristirahat dan menerima bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Modem merasa lebih tenang setelah mengobrol dengan bos tampannya. เคยมีไอดอลคนหนึ่งทำให้เดม Namun pagi harinya, ia justru terkejut karena ia bangun kesiangan di meja kerjanya. Aur menyuruh Modem untuk bersiap-siap karena 10 menit lagi mereka akan rapat dengan klien iklan kacamata mereka. Kemudian saat rapat dengan perwakilan dari brand kacamata, Modem dan yang lain dibuat takjub dengan editing iklan yang dibuat oleh Aur. Ternyata Aur sengaja memasukkan adegan pertengkaran Modem dan Rai yang ia lihat kemarin, dan ia gabung dengan beberapa shoot lainnya. Perwakilan brand kacamata justru merasa puas dengan iklan itu, dan dengan cepat iklan itu pun justru menjadi trending di sosial media. ความแปลกใหม่ทุกคนพร้อมจะทำตามค่ะไม่มีใครสนใจหรอกค่ะว่าเบื้องหลังของเรื่อง Rai memang terlalu ahli untuk berbohong, dan itulah sifat yang tidak disukai Modem. Rasa kecewa Modem mulai sedikit terobati ketika si bos datang ke rumahnya pagi itu. Si bos datang untuk memberikan hadiah kepada Modem dan juga timnya, karena ia memutuskan untuk mengangkat mereka menjadi pegawai tetap di perusahaan iklannya. Modem sangat senang mendapatkan hadiah itu. Ia tidak berhenti berterima kasih kepada bos tampan. มุ่งมั่น Malam harinya, Modem yang masih dalam suasana bahagia tidak sengaja mengeluarkan sihirnya yang mengakibatkan beberapa boba sihir keluarganya hilang. Keesokan harinya, hal itu tentu menjadi sebuah masalah besar. Modem memberitahu Yogurt tentang apa yang sudah terjadi, dan ia meminta Yogurt untuk membantunya karena Yogurt adalah satu-satunya teman yang sedari kecil tahu tentang bakat sihir keluarga Modem. Saat Modem hendak pergi memanggil ojol, tiba-tiba si bos datang karena mengkhawatirkan Modem yang izin sakit hari ini. Modem dibuat terpesona ketika si bos menunjukkan perhatian dengan memegang kening untuk memeriksa kondisinya. Namun tiba-tiba Like datang karena Modem tadi memesan jasa ojolnya. Like tentu merasa cemburu melihat kedekatan antara Modem dan si bos yang tampan. Modem memilih membatalkan pesanan ojol, kemudian pergi menaiki mobil mewah bersama dengan bosnya dan meninggalkan Like sendirian. Namun, Like tentu tidak putus asa. Ia mengejar mobil si bos tampan untuk mencari Modem. Sesampainya di rumah sakit, Like dan si bos masih memperebutkan Modem yang saat itu hendak dibawa untuk diperiksa. Merasa risih dan ingin kedua pria itu berhenti memperebutkan dirinya, Modem tiba-tiba mengatakan bahwa ia sedang hamil. Like dan si bos tentu terkejut dan saling memandang satu sama lain, dan mulai bertanya-tanya siapakah ayah dari bayi goib yang ada dalam kandungan Modem. Sementara di ruangan pemeriksaan, Modem justru diam-diam meninggalkan tempat tidurnya dan mulai mencari keberadaan boba sihir yang hilang. Dengan alat pencari boba sihir, akhirnya membawa Modem ke sebuah kamar tempat seorang kakek yang selama ini koma. Namun tadi malam ia tiba-tiba terbangun dan terlihat sangat sehat. Modem kemudian mendekati si kakek yang terlihat sedih karena merindukan keluarganya. Modem berjanji kepada si kakek untuk mengantarnya bertemu dengan keluarganya. Dengan dibantu si bos dan juga Like, akhirnya Modem berhasil mempersatukan si kakek dan keluarganya. Dan dengan ajaib, satu boba sihir kemudian kembali Modem dapatkan. Si bos dan Like tampak terharu melihat kebahagiaan si kakek. Si bos juga lega karena Modem tidak benar-benar hamil.
Sementara Like justru masih menangis karena ia teringat akan sosok ayahnya yang belum juga bisa ia temukan sampai sekarang. ถ้าฉันเจอพ่อแบบนี้บ้างก็ดีดิ ปาไลท์รีบกลับบ้านกันเถอะ Setelah mengantar Modem meminjamkan boba yang ia dapatkan kepada Like agar Like bisa menemukan kebahagiaannya. Like tentu tampak bingung, namun ia menerima saran Modem dan mulai menyimpan boba pemberian Modem. Setelah itu Modem kembali mencari boba yang lain yang telah hilang dengan alat yang ia bawa. Malam itu Modem sampai di sebuah sekolah dan mulai mengikuti petunjuk yang membawanya semakin dekat dengan boba yang ia cari. Modem terkejut saat memeriksa di salah satu kelas sekolah itu karena Rai terlihat duduk sendirian di dalam sana. Modem dan Rai saling menanyakan apa yang mereka lakukan di sana malam-malam. Rai menjelaskan jika ia hanya ingin sendirian dan juga tenang karena tadi sore ia mendapatkan supir online yang membuatnya ketakutan hingga ia tidak sengaja memilih bersembunyi di sekolah ini. Modem tentu tidak memberitahu Rai bahwa ia datang untuk mencari boba sihirnya. Rai meminta Modem untuk meminta maaf kepadanya karena Modem membuatnya malu di hadapan semua teman-temannya dahulu. Awalnya Modem enggan melakukannya karena bagi Modem, Rai lah yang dulu berbuat culas dengan mencuri tugas proyek miliknya. Namun, karena Modem harus segera menemukan boba sihir keluarganya, ia pun meminta maaf kepada Rai. Rai mulai tersentuh dan ia akhirnya jujur dengan perasaannya. Sejak sekolah dahulu sebenarnya Rai mengagumi Modem yang lebih pintar dan serba bisa. Ia menyadari kesalahannya yang mencuri proyek milik Modem. Dengan tulus Rai pun meminta maaf kepada Modem. Dan secara tiba-tiba sebuah boba sihir berwarna merah keluar dari tubuh Rai. Merasa lebih tenang, Rai kemudian berpamitan pulang. Namun tiba-tiba ia ditelepon manajernya dan diberitahu bahwa video perkelahian dirinya dan juga Modem telah viral. Dan hal itu membuat manajemen menunda perilisan album milik Rai. Rai tentu kecewa dan ia menuduh Modem sengaja melakukan hal itu kepadanya. Modem tentu menolak tuduhan itu karena ia memang tidak melakukannya. Keesokan harinya, perwakilan brand kacamata memprotes perusahaan Modem karena video viral perkelahian Modem dan juga Rai yang tersebar. Si bos tampan berjanji akan menyelesaikan masalah ini. Modem sendiri hanya tertunduk dan meminta maaf karena ia merasa bersalah atas insiden kemarin. Si bos tampan meminta Modem untuk tidak terlalu memikirkan hal itu karena ia akan selalu membantu Modem. Kemudian saat akan pulang, Like sudah menunggu Modem di depan kantornya. Dengan romantis, ia memakaikan helm kepada Modem dan mengajaknya berbicara. Like berharap Modem akan sedikit melupakan masalahnya setelah bertemu dengannya. Si bos tampan tampak lesu melihat kebersamaan antara Modem dan Like dari kejauhan. Sesampainya di rumah, Modem bertanya kepada Like apakah mereka berdua pernah bertemu sebelumnya, karena Modem seperti deja vu dengan kejadian yang pernah ia alami dulu saat ia menangis di toilet dan seseorang datang untuk menghiburnya. Modem merasa bingung siapakah pria yang dahulu menenangkan dirinya saat ia menangis di toilet. Karena terlalu memikirkan hal itu, Modem pun sampai bermimpi tentang Like dan si bos tampan yang sedang memperebutkan dirinya. Keesokan harinya, Modem kembali meneruskan pencarian boba yang hilang. Ia mendapatkan perintah bibinya untuk pergi ke arah pantai. Like tampak sengaja menunggu Modem karena ia ingin mengantar dan juga menemani Modem. Sementara itu di tempat berbeda, manajer Rai memberikan Rai tiket liburan di pantai agar ia bisa melupakan skandal videonya kemarin. Sesampainya di pantai, Modem terkejut saat melihat adik dan juga ketiga sahabatnya juga datang untuk menemaninya. Mereka terlihat sangat senang karena menganggap mereka bisa berlibur bersama di pantai hari ini. ไปไหน
Like kemudian mengajak Modem pergi ke sebuah toko. Ia memilihkan sebuah kalung bubble untuk Modem. Modem tampak senang dengan kalung sederhana pemberian dari Like. Dan sebagai gantinya, Modem memberikan gantungan berbentuk teh boba miliknya kepada Like. Like terlihat sangat senang dengan gantungan pemberian dari Modem. Ia memamerkan hadiah itu kepada adik Modem dan meminta restu karena sebentar lagi Modem pasti bersedia menjadi kekasihnya. Saat beristirahat, alat pencari boba tiba-tiba berbunyi. Modem kemudian pergi untuk melanjutkan pencariannya. Modem menemukan sisi pantai yang kotor karena banyak barang-barang yang sepertinya sengaja dibuang di pantai itu. Sebuah boneka besar juga terlihat sengaja dibuang oleh si pemilik boneka yang terlihat sedih di pinggir pantai. Modem mencoba mencari bobanya yang hilang di pinggir pantai itu. Like kemudian datang karena ia khawatir dengan keadaan Modem. Ia melarang Modem berjalan ke tengah lautan karena Like tidak bisa berenang dan ia takut Modem tenggelam. Like kemudian membantu Modem untuk mencari boba yang diceritakan oleh Modem. Namun tiba-tiba Like justru tenggelam. Awalnya Modem tidak percaya jika Like tidak bisa berenang. Modem terlihat panik saat Like tidak juga membalas panggilannya. Modem pun langsung menyelamatkan Like dan membawanya ke tepi pantai. Namun ia justru tanpa sengaja menjatuhkan kalung pemberian Like di pantai itu. Setelah tersadar dari pingsan, Like dan Modem terbawa suasana dan hampir berciuman. Namun tiba-tiba mereka berdua saling terkejut dan tidak mengenali satu sama lain. Dalam keadaan yang masih bingung, adik Modem dan teman-temannya datang karena mereka dari tadi mencari Modem dan Like. Namun Modem dan Like terlihat jika mereka tidak mengenal satu sama lain. Adik Modem merasa mungkin ini akibat dari sihir boba. Ia kemudian menyuruh Like dan kakaknya untuk beristirahat di tenda. Adik Modem dan Yogurt kemudian pergi ke salah satu toko untuk membeli minuman dan membahas tentang perubahan Like dan Modem tadi. Si penjual minuman tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka. Kemudian ia bertanya apakah Like pergi ke sudut pantai yang kotor. Ia kemudian menceritakan tentang sudut pantai yang kotor itu. Rupanya pantai itu menjadi kotor karena banyak pasangan putus cinta yang sengaja membuang barang-barang kenangan kekasih mereka di sana. Dan setelahnya, secara ajaib mereka pun langsung melupakan mantan mereka. Adik Modem merasa yakin jika boba sihir yang sedang mereka cari ada di sana, dan kemungkinan tadi Modem kehilangan kalung pemberian Like juga di sana, sehingga ia melupakan Like. Di sisi lain, saat berjalan-jalan sendirian di pantai, Like tiba-tiba pingsan. Namun Rai yang baru saja datang tiba-tiba langsung menghampiri dan menolong Like. Sementara itu, Modem yang tengah melupakan Like justru sedang memikirkan si bos tampan. Ia lalu menelpon si bos tampan. Modem merasa senang mendengar suara si bos tampan, dan ia merasa lega karena si bos selalu mendukung dirinya. Sementara itu di tempat berbeda, Like terkejut saat ia sudah sadar dan berada di kamar Rai. Rai membantu memijat Like yang terlihat kelelahan. Rupanya Rai mengingat Like sebagai teman masa kecil yang selalu ada untuknya ketika ia merasa sedih dahulu. Namun Like tampak lupa dengan kenangan Rai itu. Di tempat berbeda, adik Modem mengajak semua orang untuk mencari kalung pemberian Like untuk Modem yang terjatuh di pinggir pantai. Sementara Modem masih mengikuti petunjuk alat pencari boba milik bibinya. Hingga kemudian ia tidak sengaja bertemu dengan Rai dan Like yang sedang asyik bermain, menikmati pemandangan pantai dan foto bersama. Like dan Modem saling melihat satu sama lain, dan hal itu membuat Like mengingat siapa Modem.
Like lalu menyusul Modem dan mencoba untuk meminta maaf kepada Modem. Like tentu merasa bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya, hingga ia bisa melupakan Modem seperti tadi. Modem kemudian mengajak Like bergabung dengan yang lain karena ia memiliki sebuah ide. Modem mengajak semua teman-temannya untuk membersihkan pantai dari banyaknya barang-barang sampah dari mantan kekasih yang selama ini dibuang oleh orang-orang yang patah hati. Setelah membersihkan semua sampah di pinggir pantai itu, secara tiba-tiba Boba lupa ingatan yang hilang pun akhirnya muncul. Modem dan adiknya langsung mengambil boba itu. Malam harinya saat menikmati api unggun di pinggir pantai, Modem dan Like saling melempar pandangan dengan diam-diam. Kemudian saat beristirahat di tenda yang berbeda, Like tidak sengaja mendengar saat Modem dan si bos berbicara di telepon. Like merasa cemburu karena si bos terlihat merindukan Modem. Setelah menutup teleponnya, Modem bertanya apakah Like sudah tertidur. Like kemudian menjawab ia masih terjaga karena ia sedang merindukan seseorang yang selama ini ia cari. Like kemudian bercerita tentang masa kecilnya. Rupanya selama ini Like sedang mencari keberadaan sang ayah yang tidak pernah ia temui sejak kecil. Dan bahkan ia sudah lupa bagaimana wajah ayahnya itu. Modem merasa kasihan mendengar cerita dari Like dan ia berjanji untuk membantu Like mencari sang ayah. Keesokan harinya saat semua orang berkemas-kemas dan akan kembali pulang, Modem merasa kasihan jika Like harus pulang sendirian. Ia memutuskan untuk menemani Like dengan sepeda motornya. Like tentu sangat senang karena Modem memilih untuk bersamanya. Like memberikan sebuah ciuman untuk Modem. Modem tersenyum karena ia memang memiliki perasaan kepada Like. Sesampainya di rumah dengan perasaan berbunga-bunga, Modem meminta si bibi untuk mencabut sihir cinta yang ada pada Like karena Modem ingin hubungannya dengan Like dimulai dengan kejujuran. ไม่ใช่ค่ะ สวัสดีจ้าหนูโมเดล Setelah mendapatkan ramuan dari bibinya, Modem kemudian pergi ke rumah Like untuk makan bersama dengan Like dan pamannya. Namun karena terlalu gugup, Modem justru menumpahkan semua ramuan sihirnya ke dalam sebuah guci minuman milik paman Like. Like dan pamannya kemudian meneruskan untuk minum dari guci itu. Dan tiba-tiba Like pun pingsan. Dalam tidurnya, Like bermimpi tentang sang ibu. Like merasa senang karena akhirnya ia bisa mengingat wajah sang ibu. Pagi itu Like membangunkan pamannya. Ia terlihat sangat senang menceritakan tentang mimpi bertemu dengan ibunya. ผมฝันเห็นพ่อด้วย Like kemudian masuk ke dalam kamarnya setelah ia mandi. Namun, ia sangat terkejut saat melihat Modem ada di dalam kamarnya. Rupanya semalam, Modem menginap di kamar Like. Modem hampir dibuat mimisan melihat Like yang tidak berpakaian. Setelah memakai pakaiannya, Like menceritakan tentang mimpinya kepada Modem. Ia bahkan mengingat ibunya yang mirip dengan salah satu artis di zaman dahulu. Modem kemudian membantu Like untuk mencari keberadaan ibu dan ayah Like. Mereka kemudian pergi ke sebuah rumah mewah milik seorang artis terkenal. Saat mengintip dari balik pagar, Like merasa sedih karena ternyata wanita yang berada di dalam rumah besar itu bukanlah ibunya. Kemudian si artis pria yang dulu sempat digosipkan menjadi pasangan ibu Like muncul dan bertanya kenapa Like dan Modem mengintip rumahnya. Like tampak terharu karena mengira artis pria terkenal itu adalah sang ayah yang selama ini ia cari-cari. ผมชื่อไลท์ครับ Namun tiba-tiba si artis itu mengatakan ia bukanlah ayah Like, walaupun ia memang mengenal ibu Like dengan baik dan dulu sering menjadi lawan mainnya dalam beberapa judul drama.
Like tampak terpukul dengan kenyataan yang ia dengar. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya. Namun pikirannya mulai kurang fokus hingga ia mengalami kecelakaan di tengah perjalanan. Saat pingsan, Like kembali terbawa keingatan masa lalunya saat ia menunggu ibunya setelah sebuah premier drama baru yang ibunya bintangi. Di sana juga ada ayah Like yang menjemput mereka. Rupanya ayah Like adalah pamannya sendiri. Like tentu terkejut dengan ingatan yang ia dapatkan itu. Setelah tersadar dari pingsan, Like kemudian pulang untuk mencari sang paman. Ia tampak kecewa karena selama ini sang paman menyembunyikan kebenaran itu darinya. Ayah Like yang selama ini berpura-pura sebagai pamannya hanya terdiam menerima semua kekecewaan Like. Setelah itu ayah Like pergi ke rumah Modem. Rupanya bibi Modem membantu ayah Like untuk menghapus ingatan masa kecil Like dahulu. Ayah Like terpaksa melakukan itu agar Like melupakan trauma kesedihan akan kematian ibunya yang dahulu tewas dalam kecelakaan. Kecil, Like mulai mendapatkan bully dari teman-temannya yang termakan rumor tentang sebuah skandal ibu Like dan tuduhan bahwa ayah Like adalah seorang preman. Like sering menangis di toilet setiap kali ia dirundung oleh teman-temannya. Dan di sanalah Like bertemu dengan Modem pertama kali, karena Modem pun sering pergi ke toilet itu untuk menenangkan dirinya. Malam itu Like dan sang ayah akhirnya saling memaafkan satu sama lain, dan mereka pun bersepakat untuk memulai semuanya dari awal. Keesokan harinya, Modem menjenguk Like di rumahnya. Modem senang melihat Like yang pagi itu tersenyum lebar. Modem membawakan segelas teh boba buatan sang bibi, dan ia meminta Like untuk meminumnya. Dengan perasaan begitu cemas, Modem melihat reaksi Like setelah meminum teh itu. Dan tiba-tiba Like melepaskan genggaman tangannya dari Modem. Like meminta maaf dan ia pun meninggalkan Modem sendirian. Modem mencoba menerima kenyataan pahit ini karena ia tidak mau menjalani hubungan dengan kebohongan. Namun ia sendiri tidak bisa menghentikan tangisnya karena ia tahu kini ia telah kehilangan Like setelah ramuan teh cinta yang ada di dalam tubuh Like telah menghilang. Modem pulang dengan patah hati, dan ia memilih menghabiskan sepanjang harinya di kamar sambil menangis karena kisah cintanya yang telah usai. Sementara Like terlihat sebaliknya, ia sama sekali tidak mengalami fase after break up yang parah. Ia justru sedang memperbaiki hubungannya dengan sang ayah dan mulai membiasakan dirinya untuk memanggil pamannya dengan sebutan ayah. Oi, menjaga Lung. Di tempat berbeda, setelah skandal pertengkarannya dengan Modem yang viral, Rai mulai kehilangan banyak job karena publik kini menilai Rai sebagai seseorang yang berperangai buruk. Namun manajer Rai terus berupaya untuk membantu karir Rai. Ia selalu memarahi orang-orang yang menggosipkan Rai dari belakang. Rai tersentuh dengan perasaan tulus dari manajernya. Saat pulang dari kafe, Rai kembali bertemu secara tidak sengaja dengan Like. Like tentu mengenal Rai karena mereka dulu pernah bersekolah di tempat yang sama. Bahkan Rai mengingat Like sebagai orang yang selalu mendukungnya saat ia mendapatkan masalah di sekolah dahulu. Dan itulah yang membuat Rai menganggap Like sebagai cinta pertamanya. Rai terlihat senang karena setiap kali hatinya sedang sedih, ia secara tidak sengaja bertemu dengan Like. Rai yang mulai terbawa suasana kemudian mencium Like. Di tempat berbeda, si bos pagi itu datang ke rumah Modem untuk menjemput Modem sebelum pergi rapat bersama dengan klien mereka.
Modem yang menangis seharian terlihat lucu dengan maskaranya yang luntur. Kemudian setelah rapat yang cukup menguras tenaga, si bos mengajak Modem dan Up untuk pergi ke rumahnya dan melanjutkan pekerjaan mereka di sana. Si bos mencoba menghibur Modem agar tidak terlarut dalam kesedihan setelah putus dengan Like. Ia mengajari Modem berolahraga memanah. Modem awalnya menolak karena ia tidak pernah memainkannya. Saat mengajari Modem memanah, si bos menyuruh Modem membayangkan wajah orang yang membuatnya kesal agar ia fokus membidikkan anak panahnya. Secara spontan Modem langsung membayangkan wajah Like karena ia masih sangat kesal dengan Like yang melupakan dirinya. Setelah selesai memanah, hati Modem yang sebenarnya sudah tenang tiba-tiba kembali terusik ketika ia mendapatkan kiriman foto kebersamaan Like dengan Ray. Modem menangis karena ia sakit hati melihat pria yang ia cintai sudah menemukan pengganti dirinya. Dari kejauhan, si bos tampan tampak sedih melihat keadaan Modem. Keesokan harinya saat rapat terakhir dengan klien, Modem kembali sedih karena rancangan iklan yang ia buat tidak terpilih. Si bos mencoba mengejar Modem karena ia tahu Modem pasti sedih dengan kejadian hari ini. Modem menangis di depan bosnya. Ia merasa bersalah karena merasa kegagalan proyek ini karena ia tidak bisa profesional dalam bekerja. Malam harinya saat Modem kembali mengerjakan pekerjaannya di kamar, ia kembali menangis karena teringat dengan Like. Ia merasa kesulitan mengontrol perasaannya, padahal masih banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan. Dalam keadaan lelah saat mengerjakan pekerjaannya, Modem tidak sengaja tertidur dan tiba-tiba sebuah tangan menopang wajah Modem dan membawanya untuk beristirahat di tempat tidurnya. Rupanya sosok putih yang datang ke kamar Modem adalah si bos. Dan selama ini sebenarnya si bos tampan adalah seorang cupid yang diutus ke bumi untuk menyatukan pasangan-pasangan dengan tembakan asmaranya. Namun si bos justru jatuh cinta kepada Modem sejak lama. Cerita kemudian flashback saat si bos cupid masih sekolah. Ketika ia mulai memiliki perasaan kepada Modem yang menjadi teman satu sekolahnya, ia selalu berusaha menolong Modem, namun Modem tidak pernah merasakan kehadirannya. Hingga suatu hari, saat ia melihat Modem menangis di kamar mandi, ia mendapatkan misi untuk membuat Modem dan Like saling jatuh hati. Namun, karena ia sendiri menyukai Modem, ia pun akhirnya memilih untuk tidak melaksanakan tugas itu karena ia tidak ingin Modem dan Like bersatu. Namun hal ini justru membuatnya mendapatkan hukuman 14 tahun dari Dewa Asmara. Singkat cerita, 14 tahun hukuman sudah berlalu. Si cupid kecil telah menjadi seorang bos tampan di perusahaan iklan dengan Modem yang bekerja sebagai pegawainya. Si bos tampan merasa senang bisa bertemu dengan Modem lagi. Namun ia kembali kecewa karena Modem dan Like sepertinya memang ditakdirkan bersama. Keesokan harinya setelah rapat dengan klien, si bos mengajak Modem untuk bermain di wahana bersama karena ia ingin Modem mengurangi kesedihannya. Modem terlihat ceria bermain seluncur bersama dengan sang bos. Namun dari kejauhan, Like yang tidak sengaja ada di mall itu terlihat sedih melihat kedekatan antara Modem dan juga si bos. Kemudian saat Modem tidak sengaja terjatuh, si bos pergi untuk mencarikan obat. Namun Like tiba-tiba datang dan menawarkan membantu Modem. Like memasang plester di luka Modem. Ia meminta maaf kepada Modem dan mengutarakan perasaannya dengan jujur bahwa ia mencintai Modem.
Namun Modem masih tampak kesal dengan video ciuman antara Like dan Ray kemarin. Like memberitahu Modem bahwa ia hanya menganggap Ray sebagai sahabatnya, walaupun mereka memang berciuman. Like mengajak Modem untuk bertemu 2 hari lagi karena ada hal penting yang ingin ia utarakan tentang perasaan yang ia miliki. Dari kejauhan, si bos tampan tampak muram melihat kebersamaan Like dan Modem. Kemudian saat mengantar Modem pulang, si bos kembali mengajak Modem untuk pergi ke wahana esok hari. Namun saat itu Modem menolak ajakan si bos. Dengan ekspresi ragu, Modem meminta maaf kepada bosnya dan kemudian memilih masuk ke dalam rumah. Si bos tampak sedih dan kecewa. Ia mulai ragu untuk memperjuangkan perasaannya kepada Modem. Setibanya di rumah, dengan pikiran yang cukup kacau, si bos mendapatkan panggilan dari Dewa Cupid yang meminta si bos untuk segera melaksanakan tugas yang ia berikan. Namun, si bos kali ini menolak tugas itu karena ia tidak mau menjodohkan Modem dan Like, karena ia sendiri ingin bersama dengan Modem. Di tempat berbeda, malam itu Modem sedang sibuk mengerjakan rancangan iklan yang akan ia presentasikan besok. Modem mendapatkan ide setelah ia memikirkan arti kehadiran Like dalam hidupnya, dan hal ini membuatnya semangat dalam bekerja. Keesokan harinya, Modem dengan percaya diri menjelaskan tentang konsep iklan yang telah ia buat, dan ia pun sukses membuat kliennya setuju dengan konsep iklan yang ia buat itu. Sebuah konsep iklan yang mengetuk hati sukses membuat sabun perusahaan itu laku sangat keras di pasaran. Modem tampak senang dengan hasil yang ia dapatkan. Ia bercerita kepada bosnya bahwa ide iklan yang ia buat itu terinspirasi dari Like yang selama ini selalu ada mendukungnya. Si bos tentu kembali kecewa dan ia kesal melihat Modem begitu bahagia setiap kali menceritakan tentang Like. Hal ini membuat si bos akhirnya memutuskan untuk membuat Modem jatuh hati kepadanya. Malam harinya si bos datang ke rumah Modem dengan membawa ramuan cinta. Ia ingin Modem mencintai dirinya. Mengetahui hal itu, bibi Modem tentu tidak setuju dan ia mencoba menyelamatkan Modem. Ia pun terlibat perkelahian dengan si bos tampan. Namun si bos tampan berhasil mengalahkan bibi Modem. Setelah itu, si bos tampan pergi ke kamar Modem untuk memberikan ramuan cinta yang ia miliki. Dan keesokan harinya, saat terbangun, Modem tiba-tiba teringat wajah si bos tampan. Dan tiba-tiba ia melupakan Like yang hari ini sedang menunggu untuk bertemu dengannya. Malam itu, Modem dijemput sebuah mobil mewah yang mengantarnya ke sebuah restoran tempat di mana si bos tampan sedang menunggu untuk mengajak Modem makan malam bersama. Dua sahabat Modem terlihat datang untuk mendukung bos mereka yang ingin mengutarakan perasaannya kepada Modem. Si bos tampan terlihat gugup saat mulai mengajak Modem berbicara serius. Dan akhirnya ia pun kehilangan fokus dan juga momen untuk mengutarakan perasaan yang ia miliki sejak lama kepada Modem. Sesampainya di rumah, Modem tampak bahagia dan ia mulai berpikir untuk menerima perasaan si bos. Namun Modem justru merasa ada sesuatu yang salah dan yang ia lupakan. Namun ia tentu tidak tahu apa yang sudah ia lupakan itu. Di tempat berbeda, Like terlihat sedih karena ia kecewa Modem tidak datang sesuai janji mereka. Ia menunggu semalaman dan berakhir dengan kesedihan. Dan keesokan harinya, Like memutuskan untuk pergi dari rumah. Ia ingin mengobati patah hati yang ia rasakan dengan memulai sebuah perjalanan mengembara dengan jaket ojol dan juga Scoopy-nya. Like pergi menemui Ray untuk berpamitan. Ia menceritakan tentang patah hati yang ia rasakan setelah Modem tidak menepati janji yang mereka buat. Ray terlihat sedih karena ia ingin melihat Like dan Modem bahagia.
Di tempat berbeda, Modem terlihat sedang dalam perjalanan bisnis dengan si bos dan dua sahabatnya. Sementara di tempat berbeda juga, setelah menolong mengantarkan seorang anak dengan sukarela, Like menjadi trending topik di sosial media. Semua penasaran dengan wajah tampan Like yang ia tutupi dengan helm ojolnya. Kemudian seperti sebuah takdir, Like yang bertekad untuk pergi jauh justru kembali bertemu secara tidak sengaja dengan Modem di rumah sakit. Like sedang mengantar anak kecil di toilet dan Modem sedang memakai toilet yang sama. Like dan Modem saling mengobrol lewat dinding toilet. Like bercerita tentang ia yang patah hati ditinggalkan oleh seseorang gadis jelek berdada rata. Setelah selesai berbicara, Like dan Modem keluar dari kamar toilet dan mereka berdua sangat terkejut ketika melihat satu sama lain. Ingatan Modem tentang Like pun langsung kembali secara tiba-tiba dan ia pun langsung mengejar Like untuk meminta maaf. Namun, Like justru mencoba kabur dari Modem setelah bos Modem datang dan ia melihat cincin di jari manis Modem. Keesokan harinya, si bos meminta Modem untuk datang ke sebuah tempat yang sudah ia siapkan dengan romantis. Di sana, si bos ingin melamar Modem untuk menjadikannya kekasih. Namun karena Modem sudah kembali mengingat Like, Modem tentu menolak perasaan si bos tampan. Modem meminta maaf dan kemudian berpamitan untuk mencari Like yang masih kabur melarikan diri. Aksi kejar-kejaran Like dan Modem menjadi berita live yang juga viral. Rai yang menonton siaran itu langsung menginstruksikan para penggemarnya untuk menangkap Like agar Modem bisa berbicara dengan Like. Situasi lucu pun terjadi ketika beberapa penggemar Rai mencoba menangkap Like. Hingga kemudian di sebuah pantai dengan Like yang tidak bisa kabur lagi, Modem mencoba mendekat dan berbicara dengan Like. Modem meminta maaf kepada Like dengan tulus karena ia akhirnya menyadari bahwa pria yang ada di hatinya hanyalah Like. Kemudian saat Like mulai terharu, Modem justru tidak sengaja tersandung batu saat berjalan hingga membuatnya terjatuh dan ia tidak sengaja mencium Like. Semua orang pun bersorak melihat adegan romantis itu. Dari kejauhan, si bos tampan pun melepaskan tembakan cintanya kepada Modem dan Like yang sudah ditakdirkan bersama. Hari berikutnya, Rai mengajak Modem dan Like untuk melakukan sebuah wawancara karena kini Modem dan Like mendapatkan julukan sebagai pasangan terromantis setelah video viral mereka kemarin. Dan untuk pertama kalinya Like pun melepaskan helm ojol yang selama ini menutupi ketampanannya. Sementara itu, ketika Modem dan Like sedang diliputi kebahagiaan karena kini mereka telah resmi berpacaran, sebuah masalah baru pun datang. Siang itu, bibi Modem mendapatkan tamu utusan Kementerian Sihir yang memberikan surat pemanggilan untuk Modem karena Kementerian Sihir memutuskan Modem telah bersalah setelah tempo hari membuat bubble-bubble sihir hilang. Bibi Modem tentu memprotes hukuman itu karena Modem telah berhasil menemukan semua bubble yang hilang dahulu. Namun, sebuah hukuman yang telah dijatuhkan tidak bisa diabaikan. Akhirnya bibi Modem pun memutuskan menggantikan Modem untuk menerima hukuman dari Kementerian Sihir. Bibi Modem sengaja merahasiakan surat dari Kementerian Sihir yang telah ia baca. Malam itu si bibi mengajak Modem untuk menikmati waktu bersama. Ia mengajarkan Modem beberapa sihir untuk meracik teh ramuan. Modem terlihat senang dan tidak merasakan hal apapun dengan sikap perlakuan bibinya. Malam harinya si bibi memberikan ucapan selamat tinggal kepada dua keponakannya yang malam itu sudah tertidur pulas. Kemudian ia pergi ke kamar mandi dan memantrai kaca di kamar mandinya, dan sekejap ia pun menghilang.
Pagi harinya Modem bangun seperti biasa. Ia mencari bibinya namun tak kunjung menemukannya. Modem juga menelpon Like untuk bertanya apakah si bibi sedang di rumah Like. Namun karena tidak bisa menemukan bibinya dimanapun, Modem pun meminta Like untuk membantunya mencari sang bibi di tempat lain. Hingga kemudian saat di sekolah, Modem bertemu dengan utusan Kementerian Sihir yang ternyata sedari tadi memperhatikan Modem dari kejauhan. Modem kemudian bertanya kepada petugas Kementerian Sihir itu dan membawanya pergi ke rumah. Di sana si petugas akhirnya memberitahukan semuanya karena ia merasa kasihan dengan pengorbanan yang dilakukan oleh bibi Modem. Modem dan adiknya tentu terkejut dan mereka juga sedih dengan kejadian yang menimpa bibi mereka. Modem dan adiknya kemudian pergi ke kamar mandi untuk mencari keberadaan bibinya. Sayangnya kaca rahasia tidak juga memberikan petunjuk. Hingga kemudian Modem mendapatkan ide untuk membuat Kementerian Sihir menampakkan dirinya. Modem dan adiknya sengaja menjual teh ramuan ajaib, dan tentu saja dengan cepat teh itu pun menjadi viral. Hal ini yang Modem butuhkan untuk menarik perhatian Kementerian Sihir. Modem dan adiknya kembali masuk ke dalam kamar mandi. Ia memanggil utusan Kementerian Sihir melalui kaca sihir di dalam kamar mandi rumahnya. Kemudian lampu kamar mandi tiba-tiba padam dan Modem pun menghilang. Modem kemudian mengalami perjalanan ke Kementerian Sihir. Ia bertemu Menteri Sihir yang terlihat tertidur karena kelelahan, dan bibi Modem yang sedang dipenjara di dalam kaca negeri sihir. Modem meminta Menteri Sihir untuk melepaskan bibinya karena semua yang terjadi adalah kesalahannya. Modem meminta Menteri Sihir untuk memberinya kesempatan memperbaiki semuanya agar bibinya bisa dibebaskan dari hukuman yang sekarang sedang dijalani. Menteri Sihir memberikan Modem waktu selama 2 hari untuk memikirkan cara memperbaiki kesalahan yang ia lakukan, dan ia berjanji akan membebaskan bibinya setelah masalah terselesaikan. Modem kemudian kembali pulang. Ia tampak sedang berpikir tentang cara untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia lakukan. Kemudian keesokan harinya seusai bekerja, Modem mengajak Like ke sekolah mereka dulu. Modem menyuruh Like diam di sana di salah satu kamar mandi, seperti memori masa kecil mereka dahulu saat Modem menangis ketika ia mendapatkan masalah di sekolah. Modem memberikan gantungan kunci berbentuk teh boba dan meminta Like untuk selalu membawanya. Like tidak merasa ada yang aneh dengan sikap Modem hari itu. Ia mencium Modem dengan bahagia. Namun sesampainya di rumah, Like terkejut saat ayahnya mengatakan bahwa Modem mengirimkan pesan untuk berpamitan kepadanya. Merasa ada yang aneh, Like pun langsung mengambil motornya dan pergi ke rumah Modem. Ia khawatir Modem akan pergi ke dunia sihir selamanya. Sayangnya motor Like tiba-tiba mogok. Like memutuskan pergi dan berlari ke rumah Modem. Ia membuat sebuah pesan suara untuk mengingatkan dirinya jika suatu saat ia melupakan Modem. Karena Like takut Modem menggunakan sihirnya untuk membuat semua orang melupakan dirinya. Sayangnya di rumah, Modem telah mengeluarkan ilmu sihirnya untuk membuat semua orang melupakan dirinya. Dan kini ia pun bersiap pergi ke dunia sihir menjalani hukumannya. Singkat cerita, 3 bulan berlalu. Bibi Modem serta semua teman-teman Modem menjalani hidup mereka dengan baik. Dan semua memori tentang Modem yang ada di dalam hati dan pikiran mereka telah terhapuskan. Hingga kemudian setelah menjalani hukuman di dunia sihir, Modem pun kembali ke bumi dan memulai kehidupannya dari awal. Ia tinggal di sebuah kamar kos kecil dan mulai mencari pekerjaan. Modem tampak senang ketika ia datang untuk melamar pekerjaan di tempatnya bekerja dulu. Walaupun saat itu, baik Ab dan 2 sahabat Modem lainnya tidak ingat sama sekali tentang dirinya. Modem sendiri sudah cukup bahagia ketika bisa melihat sahabat-sahabatnya bahagia, walaupun mereka tidak mengingat tentang dirinya.
Sepulang dari kantor, Modem pergi ke kedai milik bibinya. Rupanya beberapa hari ini ia sering ke sana untuk membeli teh boba. Namun bibi dan adiknya juga tidak mengingat Modem. Mereka hanya mengenal Modem sebagai pelanggan baru yang beberapa hari ini sering datang ke kedai. Kemudian setiap kali Modem mengakses aplikasi Gojek, ia selalu berharap bisa bertemu dengan Like. Namun takdir belum juga membawa mereka untuk bertemu. Hingga kemudian suatu hari, saat Modem sedang rapat dengan klien bersama dengan timnya, Up memesan GoFood untuk dinikmati bersama. Modem terkejut saat ia tidak sengaja melihat sebuah stiker pencarian orang hilang yang sengaja disematkan Like dalam makanan yang ia antar. Menyadari jika pengantar makanan tadi adalah Like, Modem pun langsung berlari untuk mengejarnya. Sayangnya lift ruangan itu tertutup rapat, membuat Modem merasa putus asa karena ia gagal bertemu dengan Like. Modem menangis di dalam toilet kantornya. Namun di sana ia justru tidak sengaja bertemu dengan Like. Rupanya saat Like akan pergi setelah mengantar makanan tadi, si bos tampan muncul sebagai seorang cupid. Dan ia dengan sengaja menumpahkan minuman di baju Like agar ia segera ke toilet untuk membersihkan noda di jaket ojolnya. Si bos tampan akhirnya bisa mempertemukan Modem dan Like kembali. Namun Like masih tampak bingung karena ia belum bisa mengingat Modem sepenuhnya. Beberapa hari berikutnya, Modem memenuhi undangan dari Up dan teman-temannya yang ingin memberikan surprise ulang tahun untuk Modem di kedai milik bibi Modem. Modem sangat terharu dengan kebahagiaan yang ia dapatkan siang itu. Walaupun sampai detik itu, mereka semua belum juga mengingat dirinya. Hingga kemudian saat menikmati minuman bersama untuk merayakan hari ulang tahun Modem, ayah Like tiba-tiba bergabung sambil membawa minuman yang ia bawa dari rumah. Setelah semua orang meminum minuman yang dibawa oleh ayah Like, semua orang tiba-tiba terkejut karena mereka mendapatkan ingatan yang selama ini dihapus oleh Modem. Bibi Modem menangis haru karena ia begitu merindukan keponakannya itu. Begitu juga dengan semua teman-teman Modem. Mereka pun sangat senang akhirnya bisa melihat Modem karena selama ini mereka semua sebenarnya merasa ada yang hilang dari ingatan dan hati mereka. Namun mereka tidak tahu siapakah yang mereka lupakan itu. Rupanya minuman yang dibawa oleh ayah Like adalah minuman yang dahulu tidak sengaja ketumpahan ramuan penghilang sihir yang dibawa oleh Modem. Sehingga setelah semua orang tidak sengaja meminumnya, musnahlah sudah sihir yang menghapus ingatan semua orang selama ini. Dan cerita pun diakhiri dengan kebahagiaan Modem karena akhirnya ia bisa bersama dengan orang-orang yang ia sayangi setelah ia menjalani hukuman dari Kementerian Sihir beberapa bulan yang lalu. Setelah ia menjalani semua hukuman yang diberikan oleh Kementerian Sihir.